Jadi sukanya tadi lihat tim-tim member HW bertumbuh, nasibnya berubah hidupnya, nggak punya mobil, naik motor, punya Ferrari gitu Pak ya. Iya. Mengiklankan diri. Iya, ngomong diri sendiri ya. Iya Pak. Pernah Iya. ketemu sih di Mangga 2 Pak kan? David dulu kalau nggak salah masih mengajar anak-anak sekolah. Iya, saya ngajar les, ngajar kumon juga. Betul. Udah naik motor ke Mangga 2, Betul. bolak-balik beli barang. Betul. Saya ingat itu Pak. Iya. Dan semua ya kayak Pak Mardian, Pak Michel. Betul. Iya. Iya. Dan hari ini hidupnya semua punya Ferrari, Lamborghini ya kan. Dukanya bukan duka, itu masalah untuk kakak kelas. Betul. Iya. Dan ini Pak Andi kalau di usaha keluarga kan Pak Andi berarti generasi berapa Pak? Ketiga. 3 ya Pak ya? 3. Iya. Yang kata orang itu generasi 3 kadang-kadang bisa menghancurkan perusahaan. Generasi 3 itu biasanya Hah? kalau kita belajar itu Mitosnya, generasi Pak. betul generasi penghancur atau generasi pengembang. Pengembang. Nah, kan Pak Andi ini kan kalau saya lihat Pak Andi dengan Koko, Cici, adik-adiknya semua kan ini bukan generasi penghancur dong, generasi pengembang, malah semakin besar kan. Betul. Apa Pak tipsnya Pak? Karena kalau saya hari ini berubah hidupnya, ini kata orang banyak ya Pak ya, saya berubah hidupnya karena saya emang susah kan Pak. Kayak susah. Yang sulit itu kan seperti Pak Andi. Apa namanya? Dari lahir udah kaya, silver spoon bahasanya kan Pak. Enggak juga Pak. Iya kaya lah Pak dibanding saya Pak. Enggak juga, itu kan relatif Pak. Iya Karena benar. sudut pandangnya dari mana. Iya. Tapi kan maksudnya kecukupan banget lah Pak. Oke. Iya kan? Nah tapi tetap berkembang, tetap punya sekian perusahaan dan tetap ini kembangkan HWI, tetap jalankan, tetap yang seperti Bapak bilang kemarin lah di NC kita. Bapak kan pernah speech ya, ngomongnya adalah goalnya itu bukan kaya. Nah, apa sih Pak yang diajarin sama orang tua Bapak? Saya penasaran gitu Pak. Tunggu, sebelum lanjut videonya, kalau kamu suka dengan video-video ini, luangkan waktu untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Thank you semuanya. Nilai-nilai apa yang diajarin sehingga Bapak tuh bisa ya ada hari ini dengan keluarga juga semua baik hubungannya. Saya lihat Bapak dengan Pak Hari, Pak Ridwan, Bu Tras itu kan kompak ya Pak ya? Kalau dari segi keluarga, mungkin orang tua saya selalu nanamkan bahwa dia selalu mengungkit-ungkit bahwa banyak perusahaan yang hancur karena saudaranya pada ribut. Okay. Yang diributin adalah apa? Ya sesuatu yang bersifat finansial, harta, Iya. keuangan. Nah ini ditanamkan dari orang tua saya kepada saya dan saudara-saudara saya bahwa ya saudara itu kalau sampai kita mati pun yang bersaudara. Okay. Kita sakit pun yang bantu saudara, kita susah pun yang bantu juga saudara. Jadi saudara nggak boleh ribut apapun masalahnya. Ya saya rasa sih orang tua juga berperanan penting ya, cara kita ngedidik ya gimana kita harus mendidik anak kita gitu. Tapi di luar itu ya soal lain-lain sih sudut pandangnya berbeda Pak ya. Kalau saya sih orangnya cukup simpel dan sederhana ya. Nah iya itu loh pasti juga Saya lihat nggak Pak Andi terlalu tuh simple banget Pak Andi itu. Kalau ngomongin kaya kan udah pasti kaya banget Pak. kaya banget sih enggak Pak. Iya lah. Karena gini, Sudut pandang saya apa maksudnya Pak? sebenarnya gimana cara kita menikmati hidup aja sih Pak, mengapresiasi hidup. Gimana tuh Pak? Kalau kita sangat appreciate hidup kita mau appreciate banget, tentunya segala sesuatunya ya akan berlimpahan Pak. Kita akan bersyukur kalau kita mengapresiasi hidup kita ini. Sama dengan kesederhanaan. Buat saya kalau kita hidup, tapi ini di luar sudut pandang orang yang berbeda dengan sudut pandang Iya. saya. Sudut pandang Bapaknya. Kalau kita hidup dengan sederhana, maka kita akan hidup berlebihan, Pak. Oke. Tetapi kalau kita ingin hidup berlebihan, justru kita akan menjadi kekurangan. Contoh Pak. Dalam nih Oke. bahasanya nih. dalam. Oke. Kita punya uang 100 juta. Oke. Ibaratnya kalau kita hidup dengan sederhana, biaya-biaya lain kita bisa hidup dengan menghabiskan 1 juta, kita habiskan 1 juta. Ya kita nggak akan kekurangan.
Tapi di saat kita mau berlebihan, kita mau punya uang 1 juta, kita spending sampai 90 juta bahkan lebih, akan selalu kekurangan. Jadi ya tergantung dengan adanya sederhana itu, kita akan merasakan hidup itu berlebihan. Bukan berdasarkan dari apa yang kita punya, Pak. Bukan berdasarkan dari harta yang kita punya, berapa banyak uang yang kita punya, enggak seperti itu. Tapi Menyederhanakan diri, Pak. Beli apa-apa secukupnya. Ya ibaratnya ya mungkin kayak Pak David mampu mau beli Rolex 10 biji yang nggak ada masalah juga. Yang penting mampu ya, Pak ya. Yang penting mampu, tapi jangan overspending lah ibaratnya seperti itu. Overspending. Saya ngelihat orang yang mungkin jauh lebih mampu, bahkan lebih sederhana. Oke, yang teman-teman Bapak nih. Ada, bukan hanya teman saya juga, tapi saya ngeliat beberapa Sosok yang lah, ya. public figure ya, mungkin salah satu owner perusahaan bank terbesar di Indonesia lah, salah satunya lah. Oke. Itu. Yang paling kaya di Indonesia ya. Yang asetnya sudah ratusan triliun. Iya. Ya ibaratnya, wah orang ini mau beli apa aja bisa. Iya, beli. Saya ini menjadi satu inspirasi juga buat saya ya, melihat orang-orang seperti ini yang dimana, wah ini bukan hanya sukses lagi, bahkan dia mensukseskan orang banyak juga dan hidupnya penuh dengan berkelimpahan. Toh orangnya sangat sederhana, apa adanya, sama staff juga baik, sama karyawan juga baik. Ya, gue lihat itu. Makanya saya kalau Pak Andi itu kalau ke staff karyawan kayak baru kemarin Pak, saat Bapak bercanda sama staff ya kan, itu kan sesuatu yang jarang ya Pak ya dilakukan. Saya mau orang itu bekerja dengan hati. Di luar mereka juga punya kepintaran, mereka bisa. Saya yakin staff-staff kita semua bekerja dengan baik. Mereka pintar-pintar semua. Tapi saya juga mau mereka itu merasakan di sini itu seperti keluarga. Yang dimana mereka akan nyaman, Pak. Karena di saat orang itu nyaman, mereka akan bekerja lebih daripada kapasitasnya, Pak. Kalau biasa kita kerja 9 to 5, ya udahlah, pulang-pulang. Tapi kalau mereka sangat nyaman, mereka anggap perusahaan ini adalah keluarga, bagian dari hidup mereka nggak akan merasakan kelelahan, Pak. Karena nyaman ya Pak ya. Karena mereka nyaman sekali. Menjadi motivasi dalam hatinya, dalam dirinya juga. Dan itu yang Pak Andi lakukan di bisnis. Dan begitu pun timbal baliknya bukan hanya untuk mereka. Saya pun jadi nyaman seperti mereka. Iya dong, pasti ya. Pasti. Jadi nggak tegang ya Pak ya. Jadi saya pun merasakan kenyamanan. Dan itulah yang dari dulu Bapak bisa lihat bahwa ya kita di sini semua nyaman, Pak. Bapak lihat semua staff sama staff, akur semua. Mereka tidak ada masalah apapun. Kalau ada masalah pun gampang diselesaikan. Karena ya memang kita diciptakan seperti Karena itu. pondasinya itu Pak ya. Dan kalau Bapak punya rencana untuk ke depan, apa lagi Pak? Ke depan dalam arti perusahaan kan? Iya, perusahaan. Ya tentu kita akan kembangkan terus, Pak. Saat ini saya tidak bisa berpikir pengembangannya seperti apa dulu karena ya pandemik ini cukup membuat dampak yang banyak buat kita. Tapi sudah ada perbaikan sedikit banyak, kita sudah mengalami lumayan banyak lah pada saat ini sejak mungkin 3 bulan yang lalu. Kedepannya tentu kita akan kembangkan mungkin dengan cara yang berbeda ya, karena semuanya juga dengan pandemik ini pasti akan ada perubahan dari cara-cara kita mungkin ketemu orang, marketing, approach orang, setup meeting, mungkin yang dulunya banyak seminar-seminar, ya ini yang harus kita kembangkan terus seperti apa gitu. Pada saat ini sih kita lagi fokus untuk breakthrough-nya di mana nih Pak, untuk seperti apa. Untuk menghadapi situasi ini ya, yang mana keramaian udah mulai dikurangi ya Pak ya. Kalau orang kayak Pak Andi ini mau nanya nih Pak, masih punya impian nggak sih Pak? Target gitu. Semua orang pasti punya impian Pak. Punya pasti. Apalagi saya. Oh gitu, apa Pak impiannya Pak? Boleh tahu nggak Pak? Saya targetnya simpel Pak. Target pribadi saya yang saya pikirin yang pertama adalah tentu keluarga. Iya. Saya ngelihat anak-anak saya bertumbuh semakin besar. Saya ingin mereka punya future. Tapi saat ini juga saya lagi pusing juga mikirin gimana mereka sekolah, edukasinya seperti apa. Impian saya adalah ya gimana saya bisa memberikan edukasi yang terbaik buat anak-anak saya supaya mereka tuh kedepannya punya future yang lebih baik mungkin daripada saya. Gimana saya membahagiakan keluarga saya, tapi bukan memanjakan tapi juga membahagiakan, mensukseskan mereka
supaya mereka bisa jadi orang di masa mendatang. Anak-anak. Jadi orang yang baik pula gitu, seperti itu. HWI? Kalau HWI kan ada urusan dengan perusahaan. Iya. Perusahaan, masa bisnis. Sebisnis ya saya selalu ingin membawa perusahaan ini maju lebih jauh. Kalau Bapak lihat dari 10 tahun yang lalu mungkin kan kita nggak ada yang kenal Pak. Di kalangan multi level marketing siapa yang tahu HWI kan? Iyalah. Nggak ada apa-apanya HWI gitu. Tapi ya inilah kita tekunin terus, kita coba besarkan. Yang pastinya kita ingin selalu lebih maju, ingin selalu lebih besar daripada yang lain. Itu adalah tujuan kami. Kita sebisa mungkin mau besarkan, ujung-ujungnya balik lagi melihat orang banyak sukses, melihat orang banyak bisa membahagiakan keluarganya, itu salah satu yang menjadi prioritas. Jadi mencetak banyak saya. lagi Betul. mungkin di bisnis ini yang bisa ya perubahan hidup terjadi gitu ya. Betul. Makin banyak. Ya kayak ini juga kantor sudah dibangun ya Pak ya? Sudah 2 tahun. Ya sebagai salah satu Penambahan bentuk, lah, sebagai salah satu bentuk apa ya? Pelebaran, pembesaran. Tanahnya mah sama ya Pak ya, cuma dibangun semua jadinya. Betul. Kan tanah dari dulu beli segini memang kan? Dari awal beli Iya. 2010 ya. Ya. Emang segini semua tapi dulu belum dibangun. Terus ini berhubungan dengan keluarga Pak. Saya juga mau belajar nih Pak, saya kan belum punya keluarga nih, saya tuh punya anak. Apa sih yang Pak Andi tanamkan betul-betul ke anak? Prinsip yang ditanamkan ke anak apa? Mencoba mengajarkan anak supaya mereka mandiri ya. Karena saya berpikiran bahwa kalau kita bisa mengajarkan mereka untuk mandiri, ya kita yang namanya orang tua itu cepat atau lambat pasti pergi. Yes. Begitu juga orang tua kita, sangat menyedihkan, tapi ya itu realita, ya, fakta daripada mau kehidupan. lah. Nggak bisa enggak ya. Jadi saya tanamkan anak-anak ini supaya mandiri. Umur kita nggak ada yang tahu Pak kapan. Betul. Tapi kalau dari kecil anak-anak kita ajarkan untuk mandiri, ya kita juga nggak mau pergi. Suatu saat kita pergi ya mereka siap Pak. Mereka bisa mandiri, mereka bisa independen lah, seperti itu. Jadi dari hal-hal yang kecil, ya uang jajan kita berikan. Kalau mereka sudah habiskan sebulan nggak dapat lagi Pak, segitu aja udah. Di limit aja. Atau ya kalau kepepet, kecuali untuk keperluan sekolah ya, Iya. kita berikan. Tapi kalau untuk pribadinya begitu habis, potong Pak dari bulan depannya. Oh gitu. Iya Pak. Jadi nggak dimanjain ya. Nggak boleh Pak. Kalau Tapi nangis, kalau dia punya, kalau dia nangis gimana Pak? kadang gini susahnya. Kalau kita orang tua kan ya, Iya. kita ngeliat anak, aduh dia mau banget itu. Iya. Kita ngerasain dulu, kita juga sulit mau beli apa-apa. Kita pernah ngerasain. Tapi Kapan, saya, Pak? Pas dulu Bapak kecil juga. iya kan nggak selalu Jadi semua, orang tua juga nggak manjain begitu ya. nggak semuanya dibeliin Pak. Tapi kan mampu sebetulnya kan. Ya nggak juga sih, belum tentu juga. Sekarang yang Enggak. anak minta masa Pak Andi nggak mampu? Nggak mungkin lah Pak. Saya nggak kasih Pak. Iya. Ibaratnya gini, kalau dia mau sesuatu, dia harus bayar. Bayar gimana? Bayar dengan kelakuan, sikap, ulangan baik dan jadi lain-lain. kayak ada rewardnya. Iya. Kalau saya ini pernah terjadi. Iya. Saya bilang kepada anak saya, ulangannya kita lihat dulu. Ulangannya dia. Grade-nya seperti apa? Nilainya dia. Betul. Oh oke. Jadi maksudnya tapi ada indikatornya gitu. Kalau kamu bisa indikatornya, ya contoh ujiannya nilainya 10. Ya, mungkin average B+ atau B oke lah. Oke, Masih- average masih. B plus kamu beliin gitu. Banyak C-nya jangan harap. Gitu. Tunggu semester depan. Jadi kalau kita seperti itu juga kita belikan, mereka juga appreciate barangnya Pak. Mereka Ada, menghargai iya, barangnya ada dan rewardnya. itu kerja mereka gitu. Dan kedepannya mungkin semoga ya juga ya, dengan apa yang dia kerjakan, dia menghasilkan, dia akan menghargai apa yang dia punya. Bukan karena diberikan. Anak-anak dikasih mobil sendiri Pak? Enggak Pak, masih 16 tahun bisa naik mobil Pak. Oh iya. Kok Melanggar. banyak loh Pak? Enggak, saya nggak suka melanggar dan nanti kalau saatnya tiba dia memang mau belajar sekolah, mau mengemudi mobil, dan kalau ada penilaian dari saya bahwa dia sudah siap secara mental, Kasih mobil. ya tergantung juga Pak. Ya mungkin kedepannya kalau dia sudah dewasa, sudah sangat mature sih, mungkin hal yang beda ya. Mesti hasil dia sendiri atau enggak? Kenapa? Anaknya itu mau beli mobil hasil dia sendiri atau enggak? Atau ya bapak bisa beli? Kalau dia bisa menghasilkan sendiri itu jauh lebih bagus. Terserah dia lah ya kan, Ya, duit dia lah ya. Itu terserah dia. Tapi kalau enggak ya Pak, enggak dimanjain begitunya enggak ya? Enggak akan Pak. Nah, karena saya pernah punya teman, saya nggak, bapaknya kaya tapi nggak tahu sekaya apa. Tapi anaknya udah naik Lamborghini Pak, 18 tahun.
Ya 18 tahun belum kerja lah. Belum. Tapi ya itu juga bukan sesuatu masalah sih Pak, kalau memang orang tuanya berlebihan dan dia, karena gini, anak itu sendiri kan kita kan nggak, kalau anak kita pasti tahu sikapnya, apakah dia layak menerima itu Pak, apakah dia punya kesadaran, dia walaupun dia dimanja tapi dia tetap tahu diri. Jadi semua sikon ya Pak ya? Ya tergantung situasi dan tergantung daripada anaknya itu sendiri. Kalau orang tuanya mampu, dia mau beliin Rolls Royce, mau beliin Bentley, anaknya pun demen dan dia bisa sikapnya bagus, sifatnya bagus, rasa kesadarannya tinggi, ini rendah hati dan lain-lain, silakan aja, nggak masalah kok Pak. Iya sih. Iya. Yang penting anaknya ya. Betul. Terus Pak, kira-kira kalau Bapak ngomong sama mitra-mitra HWI, tim-tim HWI di perusahaan, apa sih yang Bapak mau sampaikan ke mereka? Kalau kerja keras sih harus ya Pak ya, udah pasti, karena nggak ada sesuatu yang turun dari langit. Kita harus bekerja keras dan pesan saya sih, dimana kita sudah mencicipi kesuksesan itu seperti yang saya bilang kan nggak ada habisnya Pak. Kita boleh dibilang sukses, yang lebih sukses daripada kita banyak Pak. Ya. Makanya kita selalu merendah hati. Kita selalu mengapresiasi hidup inilah, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, segala sesuatunya. Dan kita juga harus ingat asal mulanya, banyak orang yang ibaratnya mereka sudah mempunyai uang, mereka sedikit arogan dan mulai sombong, meninggalkan teman-temannya yang mungkin dulu teman dari kecilnya. Ya sebisa mungkin kita bekerja keras, kita sukses, kita semakin rendah hati, kita mempunyai hati yang banyak. Buat saya, prinsip saya selalu berbuat kebaikan, kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Apa yang kita tanamkan pasti akan balik kepada kita sendiri. Itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang udah capai hasil, udah lumayan naik nih bisnisnya, udah mulai berubah hidupnya, jangan sombong karena masih banyak lagi yang di atas. Begitu ya? Ya kurang lebih begitulah. Kayak gitu ya, dan ya jangan lupa sama masa lalu gitu ya Pak ya. Jangan sombong lah intinya gitu ya. Orang itu bisa dibilang sombong karena apa? Karena yang satu merendahkan orang lain, mengecilkan orang lain. Itu perbuatan yang sangat-sangat tidak bagus ya menurut saya. Kalau kita memang mampu, kita punya lebih, ya nggak perlu ngecilin orang lain, nggak perlu merendahkan orang lain. Atau meninggikan diri sendiri, itu kan sombong juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi di saat ya seperti itu, salah satu public figure yang saya lihat itu sudah suksesnya luar biasa, malah dia lebih rendah hati, sederhana, baik pula, bijak, itu menjadi suatu inspirasi banget. Ya kalau sejauh-jauh lah ini kaya banget ya kan. Enggak. Bapak saya. Rendah hatinya luar biasa ya kan. Saya pernah loh, ini serius nyata ya kan. Saya waktu itu sama Pak Andi Pak Hari ke Medan Pak. Ya kan. Kita semua CA dibayarin bisnis kelas itu dari Pak Andi ya. Dan bisnis kelas kita di belakang nih. Ini nyata Pak, di belakang. Pak Andi Pak Hari di depan berdua. Pak Andi Pak Hari pakai batik kan. Terus Pak Andi pakai tas ransel gitu. Terus kita di belakang gosip Pak, kita bilang gini, lihat tuh, kalau kita nggak tahu itu siapa, mana nyangka itu yang punya HWI. Kan logikanya gini, HWI, saya di HWI hidupnya berubah, kalau Bapak owner, ya pasti bukan main dong Pak. Iya kan logikanya gitu kan, ya pasti bukan main. Tapi secara penampilan, secara sikap, secara macam-macam itu pun jauh di bawah sombong gitu, jauh di bawah sombong gitu. Dan itulah sebenarnya yang membuat saya juga Pak sangat terinspirasi. Bener kata Bapak, saya merasa ngapain gue sombong ya kan, baru begini ini loh Pak Andi bos gua gitu ya kan. Yang punya nih ini semua gedung, kalau orang bilang bagus ya kantornya, kerennya HWI ya kan, nah, ini yang punya aja nggak sombong, nggak belagu gitu. Masa saya yang distributor, ya memang oke lah, saya berubah hidupnya, saya punya Ferrari dan lain-lain, tapi masa baru begitu sombong. Ini loh yang rumahnya ribuan meter, yang punya HWI, yang punya ya mau sama Ferrari ya Pak ya, mau beli yang paling baru juga masuk garasi telepon tinggal masuk ya Pak ya. Ya itulah salah satunya Pak, di saat menurut
buat saya kalau kita ingin maju itu bukan hanya karena kepintaran kita, bukan hanya karena ketekunan kita, kegiatan kita, tapi juga itu sifat kita, sikap kita, gimana kita tanggung jawab kita kepada orang lain, gimana kita menghormati orang lain. Itu juga salah satu faktor yang mendukung kesuksesan kita buat saya. Itu makanya saya pribadi. Tanpa itu juga ya mungkin akan terhambat, Pak. Iya. Mungkin akan terhambat. Makanya kan saya juga sering ke kantor tanya Pak Andi di kantor gak ngobrol, karena saya banyak belajar dari Pak Andi. Makanya kenapa saya bikin video ini, karena saya pengen teman-teman juga bisa belajar gitu loh, bahwa ya saya pribadi saya terinspirasi banget dari Pak Andi, karena dengan segala kesuksesan dan kekayaan yang Bapak punya, Bapak serendah hati ini gitu. Itu keren sih Pak, keren sekali gitu. Ya memang saya orangnya sederhana, Pak. Iya, makanya itu keren, makanya karena nggak banyak Pak yang bisa seperti itu, karena banyak orang kan yang baru juga punya mobil misalnya, tapi dagunya udah ngangkat. Nah kan itu kan yang sebenarnya kan nggak boleh kan. Nah dan Bapak tegaskan lagi hari ini bahwa ya belajar rendah hati gitu ya, karena ya, sikap. Ya seperti yang saya bilang, banyak orang-orang sukses itu yang wah Bapak nggak tahu seberapa hebatnya dia, Pak. Tapi itu kalau nyapa orang, ya mampu, selamat siang Pak. Padahal yang punya ini, yang punya itu, kan seperti itu, Pak. Yang benar kayaknya udah nggak kehitung lagi ya. Udah nggak kehitung, Pak. Dan mereka tuh so humble gitu. Dan sangat mereka juga berarti ya. Inspirasi banget, Pak. Yeah. Saya lebih senang sekali dilihatnya. Aduh, orang tuh seperti ini ya. Alangkah baiknya orang ini gitu. Nah itu kan yang kadang-kadang orang nggak dapat Pak informasi di bawah. Karena banyak orang menyangka bahwa orang kaya itu sombong. Banyak kan, image-nya kan gitu. Saya itu semua nggak bisa di stereotypin ya Pak ya. Yeah. Kalau dibilang seperti itu, apakah orang suku ini begini, apakah itu apa orang ini begini, itu namanya stereotyping Pak. Iya sih. Itu bukan hal yang nggak benar. Semua itu tergantung dari kepribadiannya masing-masing ya. Ya kita nggak bisa bilang seperti itu. Sifat orang itu berbeda-beda. Yang kayak sombong ya ada juga ya. Banyak. Tapi kayak yang nggak sombong juga ada. Banyak juga ya. Balik lagi tergantung dari orang. Iya Pak. Orang miskin sombong aja ada kok. Betul. Ya saya juga salah satunya. Itu kan semua kan anugerah dari Tuhan ya Pak. Kalau kita punya lebih, kita lebih sukses daripada orang lain, bahkan orang lain ada yang jauh lebih sukses daripada kita, itu semua kan anugerah Pak. Semua orang itu kan bisa mengalami finansial yang berbeda, ya. Ada orang yang secara finansial mungkin lebih mampu, mungkin tidak. Semua orang itu bisa punya, bisa tidak, bisa kaya, bisa miskin Pak. Tapi paling nggak jangan punya hati yang miskin Pak. Okay. Semua orang itu bisa punya hati yang kaya. Nggak, ya appreciate aja hidup, mengapresiasi hidup kita. Berbuat banyak kebaikan, kita hargai orang lain, hal-hal seperti itu Pak bikin hati kita jadi kaya Pak, dan hidup kita jauh lebih nyaman Pak. Jadi jangan cuma kaya harta ya Pak ya. Betul. Tapi juga kaya hati. Betul. Itu yang paling penting justru Pak. Karena orang akan lebih menghargai kita di saat kita punya hati yang kaya dibanding harta yang banyak. Ya bagusnya sih kaya harta kaya hati Pak ya. Itu nggak semua jalannya kan lurus Pak, hidup ini Pak. Join HWI kalau mau kaya harta, kaya hati belajar ya. Karena kaya hati nggak perlu kaya harta Pak ya. Betul. Oke Pak, kalau ada lagi yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup. Sudah sih, yang penting dalam masa sulit seperti ini, semua orang juga mengalami kesulitan, pandemik seperti ini, ya tentunya bukan hanya kita aja di perusahaan kita ini, tapi di semuanya juga pasti dikit banyak ada dampak lah. Mungkin di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan kesehatan, medis dan lain-lain, food industry mungkin nggak terlalu ngaruh ya. Ya tapi ya jangan merasa down. Semua pasti ibaratnya badai pasti berlalu Pak. Saya rasa sih ini harusnya naik Pak, karena kan kita health industry. Betul. Satunya juga ya. Tapi kan kita sempat juga mengalami. Sempat karena kan panik Pak. Betul. Kaget kan kena pandemi, tadinya kita sering training, tiba-tiba nggak boleh. Jadinya Zoom kan panik. Harusnya ini mulai naik karena kita di health industry. Ya semoga aja Pak. Ya, dan saya sih memang sedang berusaha juga Pak untuk saya bisa tadi mewujudkan apa yang tadi Bapak impikan untuk bisa bantu banyak orang lebih sukses lagi. Ya. Bapak di perusahaan owner lakukan yang di owner saya yang keliling untuk bisa mensejahterakan Indonesia Pak. Ya, kita di bagian manajemen yang menginvestasikan dan memikirkan cara-caranya pengembangan. Balik lagi itu sinkronisasi kerjasama antara leader dan member-member kita dan manajemen. Sip. Inilah yang banyak yang nanya gini Pak ke saya. Pak,
apa yang apa yang bisa bukan menjamin, apa yang bisa meyakinkan saya bahwa HW ini tidak akan seperti MLM yang lain. Kan banyak MLM yang udah buka terus tutup atau mungkin turun atau mungkin ganti plannya, ganti atau pokoknya kebijakan-kebijakan diganti sehingga merugikan distributor. Nah, apa yang menjamin bahwa HW tidak akan seperti itu? Terakhir Pak. Sebenarnya gini ya, kalau kita ngomong dan berucap itu adalah sebuah janji. Ya. Mungkin zaman sekarang kita nggak melihat sesuatu dengan data. Bisa buat member-member yang sudah lama tentunya gampang sekali, mereka tahu dari sejarah kita dari 2009. Betul, seperti saya kan saya tahu ya. Apa yang kita ucap, kita lakukan semuanya itu tidak lari dari kenyataan. Dan memang kita bersikeras untuk memajukan perusahaan ini, juga member-membernya memberikan kehidupan yang lebih baik kepada member-member kita semua. Ya, kalau kita bicara data, kita bisa flashback. Tapi kalau kemungkinan kalau untuk orang-orang yang baru bergabung, apakah dia yakin atau tidak seperti kita dengan perusahaan ini, gitu. Bisa dilihat dari produk-produknya juga Pak, salah satunya bahwa produk-produk ini memang produk-produk yang dijual mudah karena bermanfaat. Bapak pakai produknya? Pakai Pak. Semua produk kita Bapak pakai kecuali Nestle Pak. Nestle saya nggak pakai Pak. Gawat ya kalau pakai. Nggak. Ya semua produk-produknya murah, terjangkau dan Kualitas, sangat bermanfaat. Sangat ya. bermanfaat. Dan mungkin bisa ngelihat track recordnya kita sudah berapa lama perusahaan ini. Udah 11 tahun dan selama ini gimana. Bisa ngelihat secara legalitas kita, secara izin-izin kita semua kan. Jadi by data aja Pak lihatnya. Ya soalnya kalau kita berbicara mungkin itu tugas leader ya. Iya. Untuk menyampaikan. Ya, kalau dari Bapak sebagai lihat data aja yang udah terjadi gitu. Karena kalau kita ngomong kan juga ngomong doang ya Pak. Betul. Ya kan kalau udah data kan terbukti. Berarti bukan lagi janji Pak ini ya. 11 tahun kan? Iya 11 tahun. Tahun ini tahun ke-11. Tahun ke-11. Oke Pak Andi. Ya. Thank you banget atas sharingnya. Oke. Ya saya percaya ini akan menginspirasi banget Pak. Ya, Hari ini kita tidak salaman tapi. Iyalah nggak boleh Pak, nggak boleh. Saya udah lama nggak sama orang Pak. Oke, thank you Pak Andi. Terima kasih Pak David. Ya teman-teman semuanya, selamat menonton dan saya percaya akan sangat menginspirasi. Thank you semua, bye.